Di Indonesia, mobil-mobil Jepang sudah merajai pasar sejak tahun 70-an. Sebut saja merek-merek legendaris seperti Toyota Corolla dan Honda Civic yang membabat habis pesaing-pesaing dari Amerika dan Eropa. Belum lagi Toyota Kijang yang menjadi bintang di kelas minibus atau sekarang dikenal dengan MPV dan sekaligus di kelas pickup bahkan sampai sekarang ini. Kini, setelah hampir 50 tahun tanpa perlawanan berarti, pesaing baru mulai muncul dan langsung menjadikan mimpi buruk buat brand-brand Jepang. Dibuat dengan fitur yang lebih menawan dan harga yang lebih murah, mobil Cina membuat mobil Jepang bertekuk lutut. Tapi, apa benar? Yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Kedatangan mobil-mobil Cina di Indonesia bagaikan invasi yang menyerang brand Jepang dari segala sudut. Tapi, sebelum invasi kali ini, 15 tahun yang lalu, mobil-mobil Cina sudah mulai mencoba masuk ke pasar Indonesia bersamaan dengan motor-motor Cina. Ada merek Geely dengan Panda dan MK-nya, serta ada Chery dengan QQ dan Tigo-nya. Namun karena desainnya nggak pas, barang yang nggak berkualitas, serta niat yang setengah-setengah, membuat mereka gagal total. Semua brand Cina baik mobil maupun motor hancur lebur saat itu. Padahal, kalau mereka lebih niat dikit aja untuk jualan serius di Indonesia, seharusnya mereka nggak akan habis total. Karena saat itu bahkan Honda Motor sampai reborn lagi motor Honda legendanya untuk nyaingin motor-motor Cina. Chegou o Chery QQ, novo carro para novo Brasil. QQ, esse carro tem. QQ, esse carro tem. Raih dunia. Lama senyap dari peredaran, publik Indonesia dikejutkan dengan kedatangan Wuling di tahun 2016-an dengan langsung membawa 3 model, yaitu Convero, Cortez, dan Almas. Dan hebatnya, sukses besar. Dengan desain yang jauh lebih menarik dan kualitas yang jauh lebih baik, serta harga yang jauh lebih murah, Convero dan Almas berhasil menarik perhatian para calon konsumen. Bayangin, dengan harga di bawah 100 juta, udah bisa dapat 7-seater sebesar Avanza, tapi seharga LCGC yang saat itu masih di bawah 100 juta. Atau, buat penggemar CR-V, dengan selisih harga 100 juta lebih murah, bisa dapat SUV dengan ukuran yang sama dan fitur yang jauh lebih melimpah. Kesuksesan Wuling membuat brand lain ikut tertarik buat masuk ke pasar Indonesia. Sebut saja DFSK dengan Glory-nya dan Chery dengan Omodanya. Ke pantai. Saya sedang membawa Anda ke tujuan. Tapi, ternyata kesuksesan Wuling cuma bertahan beberapa tahun saja, karena konsumen perlahan-lahan mulai meninggalkan mereka. Hal itu terjadi karena menurut gua, ada beberapa faktor, seperti brand image yang jelek yang membuat resale value-nya juga hancur, serta mesin bensin Wuling yang dianggap boros dibandingkan merek Honda atau Toyota. Dan kasus DFSK Glory yang nggak bisa nanjak di parkiran. Bahkan, kasus DFSK ini sampai dibawa ke pengadilan. Itu semua berakibat konsumen enggan memakai brand Cina. Dan ketika brand-brand Jepang mulai di atas angin karena dianggap akan memenangkan persaingan, brand Cina menyerang kembali dengan senjata yang paling ampuh, yaitu mobil listrik. Pas dengan gelaran KTT G20, Wuling masuk dan memperkenalkan mobil listrik pertamanya yaitu Wuling REV, bebarengan dengan brand Korea Hyundai Ioniq 5 yang hebatnya semua dirakit di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga ikut fully support dengan memberikan pajak cuma 1% dan bebas area ganjil genap. Dan mulailah invasi yang sesungguhnya terjadi. Hampir 10 brand asal Cina masuk berturut-turut ke Indonesia, dari Neta yang termasuk terkecil ukuran perusahaannya, hingga BYD sebagai yang terbesar. Dan, apa reaksi brand Jepang?
Invasi kali ini tentu nggak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena mereka menyerang di posisi paling lemah dari brand Jepang, yaitu mobil listrik. Semua brand Jepang nggak jualan mobil listrik di Indonesia saat itu, karena mereka merasa bahwa mobil di masa depan bukan mobil listrik, tapi mobil hybrid. Namun tentunya itu nggak jadi alasan buat brand Jepang menyerah. Toyota sebagai yang terbesar, segera meluncurkan Toyota BZ4X yang fully electric dan memperbanyak line-up model hybridnya. Begitupun brand lain seperti Suzuki yang sekarang punya R3 hybrid, dan Honda yang akan meluncurkan Honda eN1, yaitu HR-V versi listrik. Lobi-lobi ke pemerintah pun ikut berjalan, seperti meminta untuk pengecualian ganjil genap bagi mobil hybrid dan insentif pajak untuk mobil hybrid. Peperangan memang baru dimulai. Namun, menurut gua, mobil-mobil brand Cina nggak akan gampang memenangkan peperangan ini. Memang mereka diuntungkan dari segi pajak dan area ganjil genap. Mereka juga diuntungkan dari segi harga dan fitur. Tapi ada satu faktor yang nggak bisa mereka lawan secara langsung, yaitu image. Dan disitulah unggulnya brand-brand Jepang. Image brand Jepang sebagai mobil yang reliable dan lebih bergengsi ketimbang brand Cina membuat calon konsumen tetap mempertimbangkan brand Jepang. Harga mobil listrik yang lebih mahal dibandingkan mobil internal combustion juga membuat konsumen lebih tertarik ke brand Jepang. Kesiapan parts untuk brand-brand Jepang juga jauh lebih tersedia dibanding brand Cina. Dan juga salah satu pertimbangan yang terpenting konsumen dalam memilih brand Jepang adalah resale value-nya yang lebih baik daripada mobil-mobil listrik Cina. Bank dan leasing juga lebih tertarik dalam mendanai pembelian mobil-mobil brand Jepang ketimbang brand Cina. Belum lagi, kalau bicara kekhawatiran tentang daya baterai dan jarak tempuh yang akan semakin berkurang seiring bertambahnya umur pakai baterai serta SPKLU yang belum banyak dan charging yang lama, membuat konsumen juga berpikir ulang untuk membeli mobil listrik. Jadi, kelihatannya mobil-mobil brand Cina belum akan bisa menyaingi brand Jepang. Masih butuh waktu untuk memenangkan peperangan ini.